Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bertemu lagi dengan Ibu Nani. Kali ini Ibu akan menyampaikan materi IPS kelas 8 semester ganjil, pengaruh interaksi sosial terhadap kehidupan sosial dan kebangsaan, dengan subtemanya mobilitas sosial. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Amin ya rabbal alamin. Nah, anak-anak, kita lihat peta konsep yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini. Pertemuan kali ini membahas tentang interaksi sosial terhadap kehidupan sosial dan kebangsaan. Nah, untuk pertemuan ini kita hanya akan membahas mobilitas sosial, yaitu pengertian mobilitas sosial, bentuk-bentuk mobilitas sosial, faktor pendorong dan penghambat mobilitas sosial. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu menjelaskan pengaruh interaksi sosial terhadap mobilitas sosial, menjelaskan pengaruh interaksi sosial terhadap pluralitas, dan menjelaskan pengaruh interaksi sosial terhadap integrasi dan konflik. Nah, sekarang kita lihat pengertian mobilitas sosial. Sebelum kita masuk kepada pengertian, mari kita lihat gambar-gambar berikut ini yang menunjukkan adanya peristiwa mobilitas sosial. Anak seorang petani di kampung, orang tuanya hanya bisa menyekolahkan sampai sekolah dasar karena tidak ada biaya, sehingga orang tuanya tidak mampu untuk melanjutkan pendidikan anaknya. Nah, anak ini memiliki keinginan untuk melanjutkan sekolah dan akhirnya kemudian dia berpikiran untuk mencari uang sendiri. Kemudian dia menjual koran, menjual koran, dan hasil dari penjualan korannya dia gunakan untuk membiayai sekolahnya. Nah, kemudian setelah dia berjualan koran dan jualan korannya laku, kemudian dia berusaha semaksimal mungkin dan akhirnya dia kemudian mampu mendirikan kios koran. Setelah mampu mendirikan kios koran, ilmunya terus berkembang, pendidikannya juga semakin tinggi, sehingga kemudian dia menjadi seorang pengusaha koran, Jadi penjual koran menjadi seorang pengusaha. Nah, ini adalah salah satu contoh dari pengertian mobilitas sosial. Nah, sekarang mari kita lihat pengertian dari mobilitas sosial itu sendiri. Mobilitas berasal dari bahasa Latin yaitu mobilis, artinya mudah dipindahkan atau banyak bergerak dari satu tempat ke tempat lain. Sedangkan sosial mengandung makna seseorang atau sekelompok warga dalam kelompok sosial. Jadi mobilitas sosial adalah perpindahan posisi seseorang atau sekelompok orang dari lapisan yang satu ke lapisan yang lain. Sebagai contoh, pensiunan pegawai rendahan menjadi seorang pengusaha. Dan anak seorang pengusaha jatuh miskin. Nah, ini adalah dua contoh mobilitas sosial, ada mobilitas naik dan mobilitas turun. Sedangkan menurut para ahli, pengertian dari mobilitas sosial adalah, menurut Paul B. Horton, mobilitas sosial adalah suatu gerak perpindahan dari satu kelas sosial ke kelas sosial lainnya, atau gerak pindah dari strata yang satu ke strata yang lainnya. Dan begitu pula ini menurut Kimball, Young, dan Raymond, kemudian Anthony Giddens, dan Horton Hans. Mobilitas sosial merupakan tindakan berpindah dari satu kelas sosial ke kelas sosial lainnya.
Bentuk-bentuk mobilitas sosial. Nah, kita lihat bentuk-bentuk mobilitas sosial ini ada mobilitas sosial vertikal, artinya naik ya. Mobilitas sosial naik. Jadi pergerakannya naik mobilitas sosialnya. Misalnya di sini ada seorang guru ya. Seorang guru, terserah gurunya mau guru IPS atau mau guru PKN atau mau guru matematika. Karena dia kegigihannya dan ketekunannya dalam mengajar, kemudian dia juga patuh mengerjakan administrasi yang harus dikerjakan oleh seorang guru, akhirnya kemudian dia prestasinya meningkat. Dan setelah prestasinya meningkat, dia diangkat menjadi seorang kepala sekolah. Nah, ini adalah bentuk dari mobilitas sosial naik atau vertikal. Sebaliknya, ada mobilitas sosial yang turun, ya sama ini vertikal juga, tapi di sini turun ya. Jadi dari seorang pengusaha dia mengalami kebangkrutan karena berbagai alasan lah mungkin ya, berbagai hal yang mengakibatkan perusahaannya jadi bangkrut. Kemudian dari seorang pengusaha dia menjadi seorang penjual keliling. Nah, ini adalah dua mobilitas yang berbeda dalam hal yang sama. Artinya, mobilitas ini bersifat vertikal, akan tetapi ada yang vertikal naik, ada yang turun. Selanjutnya, mobilitas sosial horizontal. Artinya sejajar ya. Misalnya di sini ada seorang kepala sekolah di SMP Negeri 1. Nah, oleh Dinas Pendidikan, kemudian dia dimutasikan ke sekolah lain. Misalnya di sini ke sekolah menengah pertama 5 atau SMP 5. Tapi dia masih sama-sama menjadi kepala sekolah. Jadi, dari kepala sekolah di sekolah yang satu, dia dipindahkan ke sekolah yang lain, akan tetapi jabatannya tetap menjadi kepala sekolah. Nah, ini adalah yang termasuk ke dalam mobilitas sosial horizontal. Bentuk-bentuk mobilitas sosial. Nah, secara jelas kita bahas di sini mobilitas vertikal. Jadi, mobilitas vertikal ini ada mobilitas vertikal ke atas atau social climbing, yaitu mobilitas yang terjadi karena adanya peningkatan status atau kedudukan seseorang atau naiknya orang-orang berstatus sosial rendah ke status sosial yang lebih tinggi. Tadi misalnya seorang guru, dia diangkat menjadi kepala sekolah. Nah, ini termasuk pada mobilitas vertikal ke atas atau social climbing. Sedangkan yang kedua adalah mobilitas vertikal ke bawah atau social sinking. Adalah proses penurunan status atau kedudukan seseorang. Misalnya tadi Ibu sudah memberikan contoh, seorang pengusaha, dia mengalami kebangkrutan dan kemudian dia menjadi seorang penjual keliling. Bentuk mobilitas sosial yang selanjutnya adalah mobilitas horizontal. Ya, mobilitas horizontal adalah perpindahan status sosial seseorang atau sekelompok orang dalam lapisan sosial yang sama. Pada mobilitas horizontal tidak terjadi perubahan dalam derajat kedudukan seseorang. Nah, Ibu tadi juga sudah memberikan contoh bahwa seorang kepala sekolah dari sekolah yang satu dipindahkan ke sekolah yang lain, akan tetapi kedudukannya dia masih tetap sebagai kepala sekolah. Nah, atau di sini juga misalnya seorang kepala perusahaan memindahkan karyawannya ke perusahaan lain untuk memperluas perusahaan. Nah, di sini tidak terjadi perubahan derajat seseorang, hanya terjadi perpindahan saja. Selanjutnya, faktor yang mendorong dan faktor penghambat mobilitas sosial. Yang pertama adalah faktor struktural. Kedudukan yang tinggi bukan lagi berdasarkan pada keturunan,
tetapi pada kemampuan hingga kemudian dipercaya menjadi seorang pemimpin. Rakyat biasa, sebagaimana ketujuh tokoh di atas, ini presiden kita, presiden Indonesia, 7 orang presiden ya, menjadi presiden bukan karena keturunan presiden, akan tetapi karena mereka dipilih oleh rakyat. Ya walaupun di sini ada satu keturunan presiden, misalnya nih Ibu Megawati. Ibu Megawati ini diangkat menjadi presiden bukan karena beliau anak presiden, tapi karena beliau memiliki prestasi dan pantas untuk menjadi presiden, sehingga kemudian diangkat oleh rakyat menjadi seorang presiden. Struktur masyarakat Indonesia sangat terbuka, sehingga orang miskin pun dapat mengalami mobilitas setinggi-tingginya, bahkan untuk menjadi seorang pemimpin tertinggi di sebuah negara. Ya, contohnya di Indonesia. Nah, ini adalah faktor struktural yang menjadikan seseorang mengalami mobilitas. Selanjutnya adalah faktor individu. Setiap individu memiliki perbedaan dalam hal sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Dua orang memiliki pengetahuan dan keterampilan yang relatif setara, belum tentu menjadi berhasil dalam melaksanakan mobilitas sosial ke atas. Jadi, keberhasilan individu ini sangat ditentukan oleh sikap dan perilaku individu tersebut. Nah, di sini Ibu akan memberikan contoh seseorang yang difabel, ya. Difabel itu dia mengalami kecacatan, dia hanya memiliki satu buah kaki. Dia awalnya hanya menjadi seorang pemungut bola, ya, pemungut bola. Kemudian dia dengan kegigihannya, walaupun berkali-kali gagal terus, akan tetapi karena kegigihannya dia kemudian mampu menciptakan usaha, ya, mampu menciptakan usaha. Ini usahanya rumah Barbie, ya, rumah Barbie, dan dia pun mampu menampung atau menampung tenaga kerja untuk bekerja di tempat dia atau di perusahaannya. Nah, ini adalah kesuksesan yang membuat atau kegigihan yang membuat dia menjadi seorang yang sukses walaupun dia seorang difabel atau seorang yang memiliki cacat tubuh. Selanjutnya, faktor sosial. Setiap perjuangan diawali dari ketidakpuasan. Ketidakpuasan status sosial mendorong manusia untuk terus berjuang segigih-gigihnya. Saat ia dilahirkan, tidak ada satu manusia pun yang dapat memilih status. Misalnya, kalian dilahirkan dari seorang petani, ya. Kalian tidak bisa memilih. Saya mau dilahirkan menjadi seorang atau dari orang tua yang kaya atau dari seorang pengusaha atau yang lainnya. Kita tidak bisa memilih. Jadi, saat kita dilahirkan, status kita mengikuti status sosial orang tua kita. Nah, kalau kita merasa tidak puas dengan status yang kita dapatkan, maka kita akan berusaha untuk meningkatkan status kita dengan cara kita sendiri. Di antaranya, kita belajar dengan sungguh-sungguh, berusaha untuk meningkatkan status sosial kita. Dan orang tua kita pun tidak ingin kalau anaknya memiliki status yang sama dengan status sosial orang tuanya. Sehingga kalau kita merasa tidak puas dengan kedudukan yang diwariskan oleh orang tua kita, maka kita akan mencari kedudukan sendiri di lapisan sosial yang lebih tinggi. Selanjutnya, faktor ekonomi. Nah, keadaan ekonomi dapat menjadi pendorong terjadinya mobilitas sosial. Masyarakat yang kondisi ekonominya lebih baik cenderung lebih mudah melakukan mobilitas sosial. Dengan kondisi ekonomi yang baik, mereka mudah untuk memperoleh modal
pendidikan, dan kesempatan. Sedangkan untuk masyarakat yang mengalami kesulitan dalam masalah ekonomi dan untuk memenuhi kebutuhan dasar, maka prioritas utama adalah pemenuhan kebutuhan primer terlebih dahulu. Nah, itu adalah faktor ekonomi. Faktor yang selanjutnya adalah faktor politik. Bangsa Indonesia patut bersyukur karena memiliki stabilitas politik yang baik. Kondisi negara aman dan damai sehingga para pemimpin dapat menjalankan roda pembangunan dengan baik. Beda halnya dengan kondisi pada awal-awal kemerdekaan, di mana kondisi politik yang tidak menentu, sehingga kita akan susah untuk mengadakan mobilitas. Dan pada saat ini, semua rakyat berperan aktif dalam pembangunan. Selanjutnya, kemudahan dalam akses pendidikan. Jika pendidikan berkualitas mudah didapat, tentu mudah juga bagi orang untuk melakukan pergerakan atau mobilitas dengan berbekal ilmu yang diperolehnya. Sebaliknya, kesulitan dalam mengakses pendidikan yang bermutu menjadikan orang tak menjalani pendidikan yang bagus, serta sulit untuk mengubah status karena kurangnya penguasaan ilmu pengetahuan. Nah, sekarang kita masuk pada faktor penghambat mobilitas sosial. Nah, faktor yang menghambat mobilitas sosial diantaranya adalah kemiskinan. Bagi masyarakat miskin, mencapai status sosial tertentu merupakan hal yang sulit. Salah satu penyebab kemiskinan adalah pendidikan yang rendah. Nah, kenapa pendidikan yang rendah? Nah, diantaranya tadi karena apa? Karena orang tua tidak mampu untuk membiayai anak untuk melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi. Sehingga karena kemiskinan, pendidikan pun menjadi rendah dan kualitas manusianya juga semakin rendah. Masyarakat yang berpendidikan rendah berpengaruh terhadap kualitas sumber daya manusia. Akibatnya, tingkat kemudahan untuk mendapatkan pekerjaan pun semakin terbatas. Yang selanjutnya adalah diskriminasi. Nah, diskriminasi ini adalah perbedaan perlakuan karena alasan perbedaan bangsa, suku, ras, agama, dan golongan. Pada masa penjajahan terjadi diskriminasi pemerintah Hindia Belanda terhadap masyarakat keturunan Eropa dan masyarakat Indonesia. Nah, dalam memperoleh pendidikan pun, masyarakat Indonesia disediakan sekolah yang kualitasnya berbeda dengan sekolah-sekolah untuk orang-orang Eropa. Hal ini tentu mempersulit mobilitas sosial rakyat Indonesia. Nah, itulah anak-anak tentang pengertian dari mobilitas sosial dan bentuk-bentuk mobilitas sosial serta faktor pendorong dan faktor penghambat mobilitas sosial. Demikianlah yang Ibu bisa jelaskan, mudah-mudahan kalian bisa memahaminya dan bisa menambah wawasan pengetahuan kalian tentang mobilitas sosial. Kalau kalian masih banyak kekurangan-kekurangan atau banyak yang ingin kalian ketahui, silakan cari di literatur yang lain yang bisa kalian dapatkan. Sekian dari Ibu, mari kita tutup pembelajaran dengan mengucapkan Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.